dokter masa depan, nanti dia nggak lagi kasih obat, tapi dia akan cerita bagaimana ya meletakkan manusia itu sebagai sosok yang paripurna, yang holistik dengan diet segala macam. Jadi ke depan akan seperti itu. Kemudian apa lagi? Banyak kemudian beberapa jenis obat-obatan, ya, termasuk antibiotik, analgetik itu juga menyebabkan bocor di usus. Gitu. Jadi kalau Anda terpaksa makan antibiotik, saran saya Anda makan probiotiknya juga. Probiotiknya apa? Jadi kan di dunia kedokteran, saya dulu diajarin kalau orang angka leukositnya tinggi, kasih antibiotik. Tidak masalah sih, boleh-boleh saja kalau memang perlu. Tapi ingat, antibiotik, maka Anda harus kasih probiotik. Probiotik itu maksudnya apa? Ya Anda harus makan buah, Anda makan sayur, Anda minum madu, itu probiotiknya. Itu nggak diajarin zaman dulu. Saya pun nggak diajarin. Ya, mau gimana? Karena pahamnya dalam dunia pengobatan barat saat ini reduksionis. Semua dinilai dari apa yang terlihat secara angka. Hanya itu. Dan ingat, saya kasih pesan kepada Anda, dunia pengobatan, kalau saat ini ya saya katakan, maaf saya katakan dunia pengobatan sekarang, terutama dokter-dokter, kalau mereka nggak mau berubah, mereka akan ditinggalkan orang. Kenapa? Ada alasannya. Karena nanti ke depan itu orang akan bicara tentang kesehatan itu, ibu sekalian, nanti kita akan kita akan bicara bagaimana kita bisa self care gitu kan. Bahkan Thomas Edison itu mengatakan, nih, the doctor in the future, dokter masa depan, nanti dia nggak lagi kasih obat, tapi dia akan cerita bagaimana ya meletakkan manusia itu sebagai sosok yang paripurna, yang holistik dengan diet segala macam. Jadi ke depan akan seperti itu. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang, ya pengobatan zaman sekarang ini ngobatin orang. Betul? Pernahkah Anda datang ke rumah sakit atau ketemu dokter dalam kondisi Anda pengen silaturahim dengan dokternya? Ada kan? Kalau sakit baru datang kan gitu kan? Makanya dokter itu pengobat sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk menjaga kesehatan. Gak diajarin. Ya makanya saya pernah kasih tahu kan, kalau obat itu berfungsi dengan baik, harusnya kita bebas obat. Tapi kenyataannya ketika makan obat terus-menerus, kita hampir gak bisa lepas dari obat. Ya, jadi healthcare itu yang sekarang old healthcare fokus itu disease, fear, and risk. Kalau kena kencing manis maka tidak bisa sembuh, betul? Fear. Harus makan obat seumur hidup. Kalau kena darah tinggi, ya saya tidak menyalahkan siapapun ya. Yang saya kritisi adalah sistem dan pendidikannya yang harus kita ubah. Ya. Kita perlu ubah. Jadi orang dibikin takut semua akhirnya kan. Semua bikin takut. Ini takut, semua takut. Supaya Anda nggak kena ini, Anda harus minum ini. Gitu terus ujung-ujungnya. Ya. Nah, kedepannya kita akan bicara tentang function empowerment community gitu kan. Makanya sebenarnya saya senangnya kenapa? Karena ketika kita bicara di masjid ini kan komunitas sebenarnya. Apalagi ibu-ibu nih sebagai penguasa dapur, Anda punya otoritas penuh untuk memberikan asupan yang terbaik kepada keluarga Anda di rumah. Ya, ke depannya seperti itu. Jadi kita bicara tentang satu komunitas ya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu ambience. Makanya saya kalau Anda tahu kenapa sih getol banget saya tuh bikin tulisan di IG segala macam itu karena apa? Karena kalau saya ngobatin orang saja kayak nabur garam dia bilang. Enggak selesai urusannya. Sekarang hulunya harus kita stop nih. Hulunya harus kita perbaiki dengan cara apa? Anda mulai minum kayak infus water, kayak ini, kayak segala macam. Tunjukin ke orang, itu mempengaruhi orang. Banyak orang udah kayak begitu sekarang. Ya, baru saya ngomong sudah langsung bawa infus water yang langsung diminum. Alhamdulillah. Kelihatan. Alhamdulillah. Jadi gitu. Terus kalian bicara tentang komunitas. Nah, bahkan saya berpikir tuh kayaknya nanti suatu hari kelak, someday, cita-cita gitu kan.
bikin satu konsep perumahan yang benar-benar sehat gitu kan. Di situ ada peternakan, ada pertanian, ada perkebunan, sekolahnya sehat, gitu-gitulah. Sampai kayak begitu, membayangkannya. Ya, cita-cita ke depan. Kalaulah masih ada zaman keburu Imam Mahdi datang.